LG, ya lihat mama. 今度の技使わせてもらうぜ。Selamat pagi, Pak. Mau dicek dulu, Pak. Laporan keuangan. Saya cek dulu ya. Udah. Ini laporan keuangan deh. Laporan keuangan bulan ini, Pak. Oke, sejauh ini sudah bagus. Ada kepentingan yang lain. Tidak asing hanya mengantar ini dan Nanti ini tadi dikembangkan lagi untuk bulan-bulan terdekat. Untuk bulan ini itu sudah cukup. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, Selamat pagi, Pak. baik. Permisi, Pak. Ya, ada apa? Enaknya begini, Pak. Saya diutus oleh manajer untuk memeriksa hasil keuangan kita bulan ini. Oh, laporan keuangan bulan ini. Iya, Pak. Laporan keuangan bulan ini. Kebetulan sudah saya minta untuk dicek Pak Direktur tadi, katanya bagus dan disuruh untuk terus mengembangkan. Kebetulan juga ini tugas kamu, mohon dicek kembali juga. Baik, Pak. Akan saya cek ulang ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Selama ini kamu sudah ada pelajari tentang program kami. Sejauh ini saya belum punya pengalaman jadi kamu mau melihat. Oke. Terus kamu yang bisa satu ya, yaitu di bidang agribisnis. Terus kamu dari Universitas Katolik 19. Di sini riwayat pendidikanmu bagus, riwayat pendidikanmu bagus. Kemudian kamu tinggal di Singapura. Oke. Kamu mau melamar jadi sekretaris. Tapi sebelum jadi sekretaris, kamu di training dulu selama beberapa bulan. Kemudian mungkin sebelum disahkan menjadi sekretaris, kamu bakal jadi staf biasa dulu di perusahaan kami. Kemarin kamu sudah masukkan web kami lamarannya ini untuk kemajuan berikutnya. Terus kamu sudah lolos wawancara. Bagus. Mungkin mulai Senin kamu sudah bisa kerja di sini dan kamu sudah baca peraturan di perusahaan kita kan? Sudah baca dan harus datang pada waktu. Selamat ya Yesa. Selamat ya. Halo? Apa yang ikut kopi? Selamat pagi. Saya kan mengecek hasil keuangan kita. Sepertinya ada kejanggalan lah sedikit. Masa pengeluaran kita lebih banyak, tetapi di sini keterangan-keterangannya tidak ada. Oh, berarti ini baru kamu minta dari manajer? Iya betul. Sebenarnya ini bukan keterampilan saya. Cuman kalau kamu bilang keuangan kita tidak terlihat jelas, kita harus ngomong sama direktur. Nanti kalau misalkan ada apa kan kita juga yang kena masalah. Bisa aja
Gimana kalau kita tanyakan saja Bapak Medianto supaya lebih jelas keterangan-keterangan yang ada di pembukuan ini? Boleh, daripada kita langsung naik ke direktur, kita tanya dulu ya langsung. Ya, oke. Gak tahu dong, aku bilang kan, aku bilang disuruh lagi balik. Ini Pak, laporan yang Bapak minta kemarin. Kamu tidak lihat ini jam berapa? Ini sudah terlambat. Kamu tidak membaca peraturan kantor ini? Saya baru beberapa hari lalu masuk Pak. Oh, jadi kamu ya karyawan baru itu. Kamu tidak tahu peraturan ini. Jika telat begini, kamu akan diberikan denda. Tidak tahu Pak. Dendanya itu sekitar 3 juta. Jika kamu mau laporan ini saya terima, kamu harus membayar denda sebesar sebegitu. Tadi denda seperti itu Pak. Itu memang tidak tertulis, tetapi ada sudah dilakukan dari dulu. Saya baru tahu Pak. Maaf Pak. Jadi jika mau ini saya terima, kamu harus membayar denda itu. Saya tidak bisa Pak. Karena saya baru beberapa hari lalu kerja di sini Pak. Intinya saya tidak mau, kamu harus membayar denda itu kalau kamu saya terima. Tadi Bapak saya hantar laporan ke Bapak ini, ternyata saya tidak masuk. Bapak ini bilang kalau saya tidak memberikan denda sebesar 3 juta, laporan saya hari ini nggak diterima. Kalau kok bisa telat sih? Kan kemarin kita udah wawancara. Kalau kita itu masuk harus tepat waktu. Ya, Saya tadi kejebak macet. kamu harus bicara bagus lah sama bapaknya. Saya sudah bicara baik-baik banget sama Bapak ini, tapi Bapak ini tidak menerima laporan kalau saya tidak memberikan denda sebesar 3 juta. Nah, kok kayak gitu, Pak? Ya ini kan karena dia terlambat Bu, jadi supaya dia tidak kebiasaan seperti itu. Tapi kan perusahaan kita tidak ada kebijakan seperti itu. Ini untuk supaya karyawan itu tidak semena-mena terhadap peraturan Bu. Tapi kan itu termasuk suap, Pak. Nanti kalau misalnya publik tahu kalau perusahaan kita kayak gitu gimana dong? Ah, saya tidak mau. Di sini saya sebagai atasan, jadi saya yang memberikan kebijakan kepada kalian. Tapi kan tidak bisa begitu, Pak. Tidak bisa, intinya kebijakan ini sudah mutlak saya lakukan. Kalau begitu kita bicara sama direktur aja langsung. Gimana, Pak? Ah, saya tidak mau. Ini hanya kita saja yang tahu, tidak perlu sampai ke atasan kita lagi. Tapi kan direktur juga harus tahu gimana Bapak memberikan kebijakan pada karyawan Bapak yang sebenarnya peraturannya tidak ada di kantor, Pak. Intinya ini hanya kita saja yang tahu, tidak perlu sampai ke Pak Direktur. Tidak, Pak. Kami sudah sepakat. Semalam juga kami sudah sepakat mau laporkan Bapak kepada direktur, Pak. Karena juga bukan hanya masalah ini, tapi Bapak juga membuat pengeluaran-pengeluaran yang aneh pada buku bendahara, Pak. Oke, selamat pagi semua. Jadi pagi hari ini kita melakukan rapat dengan para staf kantor karena saya mendengar dari HRD bahwa banyak kejanggalan di perusahaan kita. Dari pihak bendahara juga melaporkan bahwa banyak pengeluaran kas yang tidak jelas. Jadi kita melakukan rapat di sini, kita membahas itu kemana, apa kejanggalan yang terjadi di kantor kita ini. Ya begini Pak, saya kan sudah menerima laporan dari Bapak Medianto tentang kas perusahaan bulan ini. Tetapi banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang tertera pada laporan ini, tetapi tidak terdapat seperti yang kita ketahui apa-apa saja pengeluaran tersebut. Sedangkan pemasukan kita hanya sedikit Pak, dan pengeluaran kita semakin membesar setiap bulannya Pak. Kemudian, Pak, saya kemarin lapor Bapak mengenai karyawan baru kita yang kemarin baru menerima, Pak. Memang karyawan ini salah, Pak, karena telat kemarin datang. Cuman Bapak Median langsung membentak dan menyuruh karyawan ini memberikan materi kepada Bapak itu supaya proposalnya diterima, Pak. Bagaimana dengan kebijakan tersebut, Pak? Apa perusahaan kita kan terus melakukan seperti itu, Pak? Jadi dari saya ingin mendengar dari Bapak Medianto, apakah bisa menjelaskan masalah-masalah yang telah dipaparkan oleh staf kantor kita.
Jadi gini Pak, pertama mengenai masalah keuangan tadi, ada beberapa kendala kemarin Pak saat pengantaran proyek kita kemarin dengan klien, ada beberapa hal yang di luar dari anggaran biasa kita Pak. Dan dari laporan HRD tadi, naik uang 3 juta tadi Pak untuk apa supaya terima tadi, supaya karyawan ini tepat waktu datangnya Pak, supaya tidak terlalu sepele dengan aturan kantor ini Pak. Tapi kan tidak bisa begitu Pak. Seharusnya kan kita ngasih sanksi yang lain yang dapat diterima. Tidak bisa, itu untuk menekankan kita sebagai karyawan agar tepat waktu datangnya. Tapi kan perusahaan kita tidak ada kebijakan seperti itu Pak. Intinya tidak bisa, itu harus tetap ditekankan. Tapi lihat Pak, karyawan belum menerima gaji, sudah diberi denda sebagai Sudah. Kalian tidak menghargai saya di sini. Kita melakukan rapat di sini supaya kita mendapatkan inti dari permasalahan dan bisa menyelesaikan masalah, bukan menjadi perkelahian seperti ini. Jadi untuk Bapak Medianto, saya berharap depannya bisa memberikan saya laporan yang lebih tepat lagi, tidak melakukan peraturan individu, peraturan sendiri untuk karyawan semena-mena. Dan untuk HRD kita, saya harap lebih sabar lagi dalam menghadapi semua karyawan. Dan untuk karyawan baru kita, saya berharap ke depannya jangan melakukan kesalahan yang sama, bukan kesalahan yang baru. Kita akhiri. Oke, jadi kita akhiri rapat hari ini. Saya harap ke depannya kita bekerja sama dengan lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. hasil video yang dapat kami paparkan mengenai isu-isu organisasi. Kami dari kelompok 3 ya? Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Oke. Mari teman ayo kita muter-muter. Tahu ada pengeluaran dan penghasilan yang pokoknya aku nggak mau. Intinya aku nggak mau tahu. Ya kan? Saya tidak apa Serius sudah. Tidak bisa seperti itu. Itu kan hanya untuk menekankan kalian supaya tepat waktu datang ke kantor dan menatap Tidak bisa. Itu untuk menekankan kita sebagai karyawan agar tepat waktu datangnya. Tapi kan perusahaan kita tidak